Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua untuk matematika peminatan kelas 11. Di sini kita akan memasuki ke materi inti, yaitu persamaan trigonometri dasar. Sebelumnya, kemarin kita sudah membahas mengenai materi dasar untuk menyelesaikan sebuah persamaan trigonometri dasar, yaitu ukuran sudut. Kemarin kita sudah kita bahas ukuran sudut dalam trigonometri itu ada dua, yaitu ukuran sudut dalam derajat dan ukuran sudut dalam radian. Yang biasa kalian kenal adalah ukuran sudut dalam derajat. Nah, hubungan antara derajat dan radian yaitu 1 derajat besarnya adalah pi per 180 radian, dan sebaliknya 1 radian itu besarnya adalah 180 derajat per pi. Kemudian untuk identitas trigonometri dasar itu di sini terbagi menjadi rumus perbandingan trigonometri dan rumus kebalikan trigonometri. Bagaimana dengan rumus perbandingan trigonometri? Tentunya kaitannya jika kalian melihat sebuah segitiga siku-siku, di sini misalnya adalah segitiga siku-siku OAB dengan siku-siku di A, dan diketahui bahwa sudut alfa berada di sudut O, maka berlaku ke-6 perbandingan trigonometri ini. Itu diantaranya sinus, kosinus, tangen, kosek, sekan, dan kotangen. Dengan sudutnya yaitu sudut alfa. Dengan perbandingannya tentu sudah kalian pelajari pada saat kalian di SMP. Di sini nanti kita gunakan sebagai rumus dasar pada saat menyelesaikan sebuah persamaan trigonometri. Kemudian rumus dasar dari perbandingan trigonometri yaitu ada dua. Tadi berkembang dari yang 6 tadi, bahwa tangen A itu merupakan perbandingan antara sin berbanding dengan cos. Sedangkan kotangen A itu merupakan perbandingan dari cos berbanding dengan sin. Ingat baik-baik. Kemudian, bagaimana dengan rumus kebalikan trigonometri? Tentunya kalian mengingat sin alfa merupakan kebalikan dari kosek alfa. Sedangkan cos alfa merupakan kebalikan dari sekan. Dan tangen alfa merupakan kebalikan dari kotangen alfa. Oke, seperti itu. Ini sekan, ini kebalikan dari kosek. Kosek, oke. Kosek alfa. Ada kesalahan. Kemudian kita lanjutkan kembali. Lalu apa lagi yang kalian dapat pada saat pertemuan yang kemarin? Bagaimana dengan nilai sudut-sudut istimewa? Tentunya nilai-nilai sudut istimewa ini akan mudah kita ingat dengan cara seperti ini. Kemarin sudah saya jelaskan. Kita punya jari 5 dalam satu tangan. Nah, kalau dimisalkan ibu jari nilainya adalah 0, kita fokus ke nilai mulai dari ibu jari 0, telunjuk setengah, jari tengah adalah nilainya setengah akar 2, jari manis nilainya adalah setengah akar 3, dan jari kelingking nilainya adalah 1. Kita tentukan ke arah kanan itu adalah nilai perbandingan untuk sin, dan ke arah kiri adalah nilai perbandingan untuk cos. Sin mulai dari ibu jari dengan sudut paling rendahnya adalah 0 derajat. Kemudian di jari telunjuk adalah 30 derajat,
jari tengah adalah 45 derajat, jari manis adalah 60 derajat, dan jari kelingking adalah 90 derajat. Begitu juga dengan cos 0 derajat dimulai dari kelingking sampai ke ibu jari. Dari sini kita dapat mengingat bahwa sin 0 adalah 0, sin 30 derajat adalah nilainya setengah, sin 45 derajat adalah nilainya setengah akar 2, sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat nilainya adalah 1. Kebalikannya, nilai dari cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 60 derajat adalah setengah, dan cos 90 derajat adalah nilainya 0. Kalian bisa mengingat kesemuanya ini. Bagaimana jika sudutnya lebih dari 90 derajat? Atau bagaimana jika mencari nilai dari perbandingan sudut yang lain selain sin dan cos? Misalkan tangen. Nah, kalian bisa dapat menggunakan rumus perbandingan untuk tangen. Tadi diingat bahwa untuk tangen perbandingannya adalah sin berbanding cos. Saya contohkan satu. Misalnya, berapakah nilai dari tangen 45 derajat? Dengan menggunakan rumus perbandingan tadi, kita dapatkan bahwa tangen 45 derajat itu sama dengan sin 45 derajat berbanding dengan cos 45 derajat. Nilai dari sin 45 derajat adalah setengah akar 2, dan cos 45 derajat juga nilainya sama, setengah akar 2. Maka didapat bahwa tangen 45 derajat itu nilainya adalah 1. Nah, rumus perbandingan ini kita dapat gunakan untuk menentukan rumus perbandingan trigonometri yang lain untuk sudut-sudut istimewa yang lain. Nah, lalu tadi pertanyaannya, bagaimana jika sudutnya lebih dari 90 derajat? Tentunya kalian sudah pernah mempelajari materi mengenai sudut-sudut di berbagai kuadran untuk trigonometri. Masih ingatkah kalian? Kita ingat? Perhatikan baik-baik. Ada berapa daerah kuadran trigonometri? Ya, betul. Ada 4 daerah kuadran trigonometri. Saya hanya mengingatkan kembali. Kuadran 1 itu berada pada sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Ini kuadran 1. Kemudian kuadran kedua itu berada pada sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 berkisar antara 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Ini 0 derajat, ini 360 derajat. Ini 90 derajat, dan ini 180 derajat. Kemudian, kalian tentunya harus mengingat nilai-nilai sudut di masing-masing daerah kuadran tersebut untuk keenam nilai perbandingan trigonometri. Pada kuadran pertama, semua nilai perbandingan trigonometri bertanda positif. Kemudian pada kuadran yang kedua, nilai perbandingan trigonometri yang bertanda positif hanya sin dan kebalikannya yaitu cosec. Kemudian pada kuadran ketiga, yang bertanda positif yaitu tangen dan kotangen. Sedangkan pada kuadran keempat, yang bertanda positif yaitu cos dan kebalikannya adalah sekan. Di sini
kalian coba pelajari lagi, ingat kembali di sini untuk nilai-nilai sudutnya. Di sini kaitannya juga dengan sudut berelasi. Ya, ini semuanya merupakan dasar kalian untuk menyelesaikan sebuah persamaan trigonometri. Kita langsung masuk ke trigonometri. Persamaan trigonometri dasar. Di sini bentuk yang pertama yaitu sin X sama dengan sin alfa, kemudian cos X sama dengan cos alfa, tangen X sama dengan tangen alfa, kemudian sin X sama dengan konstanta, cos X sama dengan konstanta, tangen X sama dengan konstanta. Satu persatu akan kita bahas. Untuk pertemuan kedua, kali ini kita akan membahas untuk persamaan trigonometri dasar yang pertama, yaitu bentuk sin X sama dengan sin alfa. Untuk menyelesaikan sebuah persamaan trigonometri dengan bentuk sin X sama dengan sin alfa, yaitu dengan cara, karena tadi ukuran derajat itu ada dua, maka kita selesaikan keduanya, baik dalam ukuran derajat maupun dalam ukuran radian. Untuk penyelesaian persamaan dalam ukuran derajat, dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X yang akan kita cari yaitu dengan cara alfa ditambah K kali 360 derajat, atau mencari X-nya dengan cara 180 dikurangi dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini kaitannya dengan tadi daerah kuadran yang tadi kita sudah bahas. Kemudian, bagaimana dengan ukuran sudut dalam radian? Jika bentuk persamaan trigonometrinya adalah sin X sama dengan sin A, maka untuk menentukan nilai X-nya adalah yaitu X sama dengan A ditambah 2 kali K kali Pi. Tadi kalian masih ingat kan? Hubungan antara sudut dalam dan radian besarnya Pi itu berapa? Masih ingat? Oke. Atau X itu sama dengan Pi dikurangi dengan A ditambah 2 kali K kali Pi. Saya ingatkan kembali, besarnya Pi radian itu adalah dalam derajat 180 derajat. Dengan K di sini merupakan anggota bilangan bulat. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian untuk setiap persamaan trigonometri berikut. Untuk soal yang pertama, perhatikan baik-baik. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Berapakah nilai X yang mungkin jika nilai X-nya dibatasi dari 0 derajat sampai 360 derajat? Penyelesaian adalah yang pertama, kita selesaikan menggunakan penyelesaian yang pertama bahwa X itu sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya di sini berapa? 30 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu kita gantikan nilai K yang mungkin nantinya nilai X yang kita dapat akan memenuhi interval yang diminta. Kita mulai dari nilai K-nya adalah 0.
nilai K sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan yang ini, yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Menghasilkan nilai X-nya adalah 30 derajat. Perhatikan, 30 derajat ini termasuk dalam interval ini atau tidak? Oke, ternyata 30 derajat ini masuk dalam interval yang diminta, yaitu lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Artinya, dengan K sama dengan 0, maka nilai X yang didapat adalah 30 derajat. Kemudian kita lanjutkan kembali. Jika nilai K sama dengan 1, maka jika K kita substitusikan ke persamaan tersebut, maka didapat nilai X-nya adalah 390 derajat. Perhatikan, 390 derajat ternyata lebih besar dari 360 derajat. Artinya, untuk nilai X sama dengan 390 derajat tidak memenuhi interval yang diminta. Maka pada penyelesaian persamaan yang pertama, hanya ada satu nilai X yang memenuhi, yaitu 30 derajat. Kemudian kita lanjutkan untuk persamaan yang kedua, yaitu menggunakan rumus 180 dikurangi dengan alfa kuadrat ditambah K kali 360 derajat. Alfa kita substitusikan nilainya adalah 30 derajat sehingga persamaannya menjadi X sama dengan 380 dikurangi 30 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Lalu kita gantikan nilai K-nya. Yang mungkin nantinya nilai X yang kita dapat akan memenuhi interval yang diminta. Kalau misalnya kita ambil K-nya kurang dari 0, misalnya K-nya negatif 1, apa yang terjadi? Misalnya seperti ini. Jika kalian penasaran kalau nilai K-nya negatif 1, maka kita substitusikan X-nya adalah sama dengan 180 dikurangi dengan 30 ditambah negatif 1 kali 360. Hasilnya adalah 180 dikurangi dengan 30 adalah 150 derajat. Negatif 1 kali 360 adalah negatif 360, berarti dikurangi dengan 360 derajat. Maka nilai X yang didapat adalah pastinya negatif. Negatif berapa? 0. 1, negatif 210 derajat ya. Oke. Karena di sini hasilnya negatif, artinya nilai X ini kurang dari 0 derajat. Maka jika nilai K sama dengan negatif 1, maka didapat X-nya adalah negatif 210 derajat, tidak memenuhi interval. Jadi tidak kita gunakan. Ya, berarti ini tidak memenuhi. Sehingga kita ambil jika nilai K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya kita dapat adalah 150 derajat. 150 derajat ini memenuhi interval karena lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Kita lanjutkan bagaimana jika nilai K-nya sama dengan 1. Ternyata kita dapat nilai X-nya adalah 510 derajat. 510 derajat ini lebih dari 360 derajat. Sehingga untuk nilai X yang 510 derajat ini tidak memenuhi interval. Sehingga kita dapatkan nilai X yang memenuhi interval itu hanya ada 2, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Maka dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Seperti itu. Kemudian
bagaimana jika persamaan trigonometrinya memuat ukuran sudut dalam radian? Apa perbedaannya? Kita perhatikan untuk contoh soal yang kedua. Berapakah nilai X yang mungkin atau bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian pada persamaan sin 2X sama dengan sin setengah Pi untuk interval yang diminta, yaitu X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari 1 sama dengan 2Pi. Perhatikan baik-baik penyelesaiannya. Di sini untuk penyelesaiannya, saya tuliskan lagi bahwa nilai X itu sama dengan A ditambah 2 kali K kali Pi. Perhatikan, nilai A-nya di sini adalah setengah Pi. Kali setengah Pi, ini 2X, ini 2X, ditambah 2 kali K kali Pi. Lalu kita sederhanakan. Ruas kiri di sini masih memuat koefisien 2. Maka kita sederhanakan menjadi kedua ruas kita bagi dengan 2. Ini tinggal X, setengah Pi dibagi 2 adalah 1/4 Pi, 2 K Pi dibagi 2 adalah K kali Pi. Lalu selanjutnya adalah kita gantikan nilai K-nya mulai dari 0 seperti biasa. Karena kemungkinan kalau kita gantikan nilai K-nya dengan negatif 1 akan menghasilkan nilai X yang negatif. Artinya tidak memenuhi interval yang diminta. Nah, jika nilai K-nya sama dengan 0 kita substitusikan, maka didapat nilai K-nya adalah nilai X-nya adalah 1/4 Pi. 1/4 Pi itu masuk ke dalam interval karena lebih besar dari 0 dan kurang dari 2 Pi. Kemudian bagaimana jika nilai K-nya sama dengan 1? Kita substitusikan, ternyata didapat bahwa nilai X-nya adalah 1/4 Pi atau 5/4 Pi. 5/4 Pi ini juga masih memenuhi interval yang diminta. Jadi di sini kita dapat 2, 1/4 Pi dan 5/4 Pi ini Pi, kurang Pi-nya. Oke. Kemudian, masih bisakah untuk nilai K-nya sama dengan 2? Ternyata masih bisa. Didapat nilai X-nya adalah 9/4 Pi. Ini 9/4 Pi. Wah, ternyata 9/4 Pi ini lebih dari 2 Pi. Sehingga untuk nilai X dengan 9/4 Pi itu tidak memenuhi interval. Jadi untuk penyelesaian persamaan yang pertama hanya ada 2, yaitu untuk nilai X-nya 1/4 Pi dan 5/4 Pi. Kita lanjutkan. Berarti sudah tidak dapat kita selesaikan kembali karena sudah didapat nilai X-nya tidak memenuhi. Bagaimana untuk penyelesaian yang kedua? Saya ingat kembali, untuk penyelesaian yang kedua itu adalah X sama dengan Pi dikurangi dengan A ditambah 2 kali K kali Pi. Hanya diganti dengan setengah Pi seperti biasa tadi, karena di sini X-nya masih memuat koefisiennya 2, maka kita sederhanakan kedua ruas dibagi dengan 2, mendapatkan nilai X-nya persamaannya menjadi X sama dengan 1/4 Pi ditambah 2 ditambah K kali Pi. Jika nilai K-nya kita gantikan dengan 0, maka didapat nilainya adalah 1/4 Pi. Ternyata sama ini persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kemudian bagaimana untuk persamaan untuk jika nilai K-nya sama dengan 1, maka didapat juga ini. Didapat nilai X-nya adalah 5/4 Pi. Kemudian kita lanjutkan kembali. Jika nilai K-nya sama dengan 2 juga sama. Di sini kebetulan sama untuk penyelesaian persamaan yang pertama dan yang kedua bentuknya sama. Maka didapat nilai X-nya ada 2, yaitu 1/4 Pi dan 5/4 Pi. Seperti itu. Demikian
yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan bersama teman, ataupun boleh melalui saya melalui WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.